Halo, perkenalkan nama saya Esra Nigita Situmorang dengan NIM 220311070008 dan partner saya Joensi Andreas Marbun dengan NIM 220311070010. Oke, baik, saya akan melanjutkan videonya. Judul besar kami yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke beberapa bagian-bagiannya, saya akan membacakan apa itu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran atau polusi adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. jenis-jenis pencemaran udara. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, penggunaan pupuk dalam jumlah besar. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Yang keempat, tumpahan bahan bakar. Yang kelima, limbah air panas. Dampak pencemaran air. Yang pertama, kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Yang kedua, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Yang ketiga, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air memburuk. Yang keempat, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang. Dan yang kelima, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut. Udah. Cara mencegah pencemaran air ada 4. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, pembakaran sampah. Kedua, pembakaran hutan. Ketiga, abu dari letusan gunung. Dan keempat, asap kendaraan. Serta dampak pencemaran udara. Yang pertama, menimbulkan berbagai gangguan penyakit pernapasan. Kedua, penipisan ozon. Ketiga, menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Dan yang terakhir, menimbulkan hujan asam. Cara mencegah pencemaran udara ada 4. Yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Yang keempat, memelihara lebih banyak tanaman. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun dalam tanah. Yang kedua, sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah. Yang ketiga, limbah deterjen yang dibuang ke tanah. Dan yang keempat, pengikisan lapisan humus atau topsoil oleh air. Dan yang kelima, deposit senyawa asam dari peristiwa hujan. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran tanah bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya diare, penyakit kronis jangka panjang, malnutrisi, kerusakan ginjal, hati, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, turunnya kesuburan tanah sehingga tanah menjadi tandus. Yang ketiga, populasi tumbuhan dan hewan berkurang. Dan yang terakhir, terjadinya polutan tanah dan udara. Cara mencegah pencemaran tanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan
humus tanah oleh air hujan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sekian dari video pembelajaran kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.